Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin alur cerita drama series dari Netflix berjudul DP atau Deserter Pursuit. Drama ini termasuk drama singkat, hanya 6 episode aja. Mengisahkan seorang tentara yang terjebak dalam situasi rumit karena ditugaskan menangkap para pembelot militer. Kalau gitu, kita langsung ke kisahnya aja. Di awal, diperlihatkan seorang tentara yang bernama An Jun Ho yang terus ditindas oleh seniornya. Dan scene beralih ke flashback satu hari hingga Jun Ho wajib militer. Jun Ho bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Dia mengantar makanan ke rumah seorang pelanggan. Tak lama berselang, pelanggan itu protes. Dia mengira Jun Ho telah menipu anaknya hanya demi mendapatkan uang kembalian. Jun Ho tidak terima telah difitnah. Dia pun menegaskan ke orang itu kalau dia tidak mengambil uang kembaliannya. Merasa tidak puas, pelanggan itu mengadukan sikap Jun Ho ke pemilik restoran. Pemilik restoran memarahi Jun Ho. Dia mengambil kesempatan itu untuk memecat Jun Ho. Jun Ho yang tahu niat asli si pemilik tidak terima diberhentikan tanpa memberikan gaji selama dia bekerja. Si pemilik pun tidak kehabisan akal. Dia terus memarahi Jun Ho dengan alasan tidak seharusnya menerima Jun Ho yang berlatar belakang buruk. Tak ingin memperpanjang masalah, Jun Ho memilih pergi. Si pemilik pun senang, tapi begitu mendengar motornya dibawa pergi oleh Jun Ho, dia sangat marah. Dia mengancam akan melaporkan ke polisi, tapi Jun Ho tidak takut. Akhirnya, Jun Ho pun menjual motor itu, dan uang hasil penjualannya dia kirimkan ke ibunya. Hari Jun Ho mulai wajib militer tiba. Mereka yang mengikuti wajib militer berkumpul di sebuah aula untuk melakukan upacara, yang juga dihadiri anggota keluarga. Hanya Jun Ho sendiri yang tidak didampingi keluarga. Begitu tiba di tempat pelatihan militer, Jun Ho sudah dihadapkan dengan sistem senioritas dan mulai menjalani latihan militer. Dia harus menjalani tahap awal ini selama 5 pekan. Setelah 5 pekan, dia pun akhirnya ditempatkan di polisi militer. Sistem senioritas di tempat itu sangatlah keras. Kalau senior tidak senang, akan menghukum si junior. Begitu nasib awal Jun Ho. Tanpa tahu salah apa, dia diharuskan berdiri di tempat hukuman. Yang sangat jelas, si senior sangat ingin membenturkan kepala Jun Ho ke paku. Tapi Jun Ho menghindar. Tidak terima tindakan Jun Ho, si senior ingin memberikan sesuatu yang menjijikkan. Untung tindakan itu bertepatan dengan pemberitahuan jadwal selanjutnya. Jadi, Jun Ho pun terhindar. Tapi, si senior ini seperti tidak ingin melepaskan Jun Ho. Dia terus berusaha mempermalukan Jun Ho. Dia pun membaca surat ibu Jun Ho di hadapan teman-temannya dan mengolok-olok kehidupan miskin Jun Ho. Sambil menahan marah, Jun Ho meminta si senior untuk berhenti. Melihat sikap tegas Jun Ho, si senior meminta diambilkan senjata karena dia sangat ingin menembak Jun Ho. Beruntung, di saat itu Sersan Park datang menghentikan aksi si senior. Sersan Park meminta Jun Ho untuk mengikuti wawancara di tim investigasi. Sersan Park memulai wawancaranya. Dia memberikan tes ke Jun Ho. Bila pertanyaannya ini diberikan ke orang lain, mungkin tidak akan bisa dijawabnya. Tapi, berkat observasi Jun Ho yang dalam, dia mampu menjawabnya. Sersan Park mulai tertarik ke Jun Ho. Tiba-tiba, Sersan Park mendapat kabar yang mengharuskan dia ke kantor kapten. Di saat dia tahu kalau promosi jabatannya tidak berjalan baik, Sersan Park tidak bisa menolak ajakan kapten untuk pergi keluar. Dan dia pun meninggalkan Jun Ho sendirian hingga malam. Jun Ho terus menunggu Sersan Park. Tiba-tiba, Sung Woo datang ke ruangan itu. Jun Ho pun memberi hormat ke Sung Woo karena dia orang kopral sekaligus seniornya. Sung Woo bertanya siapa dia. Jun Ho menjawab kalau dia itu salah satu DP di sana. Sung Woo bertanya apa itu DP. Jun Ho menjawab kalau itu divisi yang bertugas menangkap tentara yang deserse. Sung Woo pun meminta Jun Ho untuk kabur.
karena dia sangat ingin pergi keluar. Junho hanya diam saja, berusaha tidak mengerti maksud dari Sungwoo. Sungwoo merasa Junho membosankan dan dia pun pergi dari sana. Saat itu, dia melihat catatan kasus milik Sersan Park. Sersan Park terkejut melihat Junho masih di ruangannya. Dia pun meminta Junho pergi. Sebelum pergi, Junho mengutarakan pemikirannya tentang tentara itu. Sersan Park yang mengerti arah ucapan Junho sangat marah. Dia tidak terima Junho membaca catatan kasusnya. Tapi setelah dipikirkan lagi, ucapan Junho itu ada benarnya. Sersan Park pun menawari Junho untuk menjadi salah satu DP di sana. Hal itu membuat seniornya tidak suka. Dan rekan Junho itu si Sungwoo. Sungwoo sangat senang karena dia bisa keluar lagi. Sersan Park memberi mereka data dan info terakhir dari si target. Dia meminta mereka segera menangkapnya dan Junho pun dibekali HP dari Sersan Park. Sersan Park mengantar mereka menuju bus keberangkatan ke Seoul. Begitu mereka tiba di Seoul, Junho sangat ingin langsung menuju lokasi, tapi Sungwoo menghalanginya. Dengan berbagai macam alasan, dia pun membujuk Junho. Akhirnya, Junho ikut dengan Sungwoo beserta teman-temannya untuk pergi ke tempat karaoke. Tapi, di sana Junho terus memikirkan kasus itu. Dia merasa sangat terbebani. Tapi, Sungwoo justru sangat menyepelekan kasus itu. Dia mengajak Junho bersenang-senang dengan teman-temannya di karaoke. Junho yang tidak tahan lagi dengan minuman keras, keluar dari ruangan itu. Di depan tempat karaoke, dia bertemu seorang pria yang ingin meminjam korek api miliknya. Tanpa curiga, Junho pun memberikannya. Di saat itu, pria itu menyadari kalau Junho itu seorang tentara. Dia pun segera pergi dari sana. Dan Junho pun berakhir tertidur di sebuah warnet. Petugas warnet membangunkan Junho karena HP-nya terus berdering. Junho terkejut, ternyata yang menelponnya itu Sersan Park. Sersan Park sangat marah. Dia memberi kabar kalau targetnya itu telah bunuh diri. Junho terkejut, dia pun membuka isi amplop itu. Dia melihat ternyata targetnya itu ialah orang yang sama dengan pria yang meminjam koreknya. Targetnya ini bernama Woo-suk. Woo-suk ini terus mengalami kekerasan saat berada di pelatihan, hingga dia depresi dan akhirnya bunuh diri. Di rumah sakit, Junho melihat ibu Woo-suk menangis histeris saat melihat jasad Woo-suk. Dia merasa sangat bersalah dan menyesali tindakannya itu. Tapi, Sungwoo malah menyepelekan masalah ini. Dia terus mencari alasan ke Sersan Park agar dia terhindar dari masalah. Sersan Park tidak terima ucapan konyol Sungwoo. Dia memberikan bukti itu ke Junho dan berkata kalau mereka berdualah yang telah membunuhnya. Junho yang merasa bersalah melampiaskan amarahnya ke Sungwoo. Dia seperti merasakan kalau posisi Sungwoo saat ini itu dirinya dan Woo-suklah yang memukulnya. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa.